Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama gue Inka di Movie Inka. Jadi sekarang gue mau ngebahas salah satu film remake sinetron jadul dibuat versi movie-nya berjudul Nokta Merah Perkawinan. Iya. Aku lagi berusaha memperbaiki masalah. Kamu ngapain? Lari ke perempuan lain. Tampar kamu! Sutradarai oleh Sabrina Oresel. Jadi kalau yang versi sinetronnya itu dulu tuh ada pemerannya ada Ayu Azhari, Coke Simbara, Berliana Febrianti. Sedangkan yang versi remake-nya ini ada Marsha Timothy, Oka Antara, Sheila Dara, dan lain-lain. Pernikahan Ambar dan Gilang yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun mengalami situasi yang bisa dibilang berada di ujung tanduk karena masalah berlarut-larut yang tidak diselesaikan. Lalu masalah-masalah yang bertumpuk itu ditambah lagi dengan kehadiran pihak ketiga. Lalu bagaimanakah kisah rumah tangga mereka? Apakah akan bubar di pengadilan atau bersatu lagi? Jadi ini sebenarnya salah satu film yang emang gue udah nanti sejak dulu tuh ada gosip-gosip kalau bakal dibikin versi movie gitu, udah lama banget gitu ya. Tapi gue dulu nggak berekspektasi tinggi gitu. Ini surprisingly dari pertama opening kreditnya aja itu tuh udah berasa kayak estetiknya, sinematografinya, bokeh-bokehnya, musiknya juga udah bagus banget ya, nggak, apalagi setelah gue tahu penata musiknya itu Mas Iva gitu ya. Dari segi acting sih kayaknya nggak diraguin lagi ya, dari Marsha Timothy sebagai Ambar, terus juga yang menariknya di sini Oka Antara sebagai Mas Priambodonya sebagai Gilang, itu kok gue ngerasa kok dia agak-agak kayak cadel-cadel gimana gitu. Tapi pas gue inget lagi zaman versi sinetronnya, Mas Pri zaman dulu tuh memang kayak seinget gue agak-agak cadel, terus cara mimik mukanya, ekspresi muka tuh kayak mirip, kayak udah pemilihan cast yang tepat banget itu dijatuhkan kepada Oka menurut gue. Juga lagi Sheila Dara yang menariknya di sini memang kita nggak akan melihat sosok pelakor yang kayak jahat yang ala Lydia di Layangan Putus itu enggak gitu ya. Pelakor yang emang dia tuh manusiawi aja gitu, dia salah mencintai orang di waktu yang salah gitu kan ya. Tapi di balik dia masih kayak baik, manis, tapi gue udah merasakan nih orang nyebelnya tetap nyebelin gitu ya, karena dia tuh terlalu baik, polos, cuman kegenitannya ada, terus kayak senyum-senyum psikopat perlebut suami orang tuh juga ada bibit-bibitnya gitu ya, meskipun dia nggak selamanya dia benar-benar jahat gitu. Anak-anak Ambar ya, Bagas dan Ayu, aduh apalagi yang actingnya Bagas tuh perannya oke banget sih. Gue bisa dibilang gue banyak nangis-nangisnya justru karena gue ngelihat si nasib Bagasnya gitu loh. Ini memang jenis film yang nggak terlalu literally segala sesuatu diungkapkan dengan ucapan, tapi dari sikap, dari pengambilan angle kamera, dari makna-maknanya tuh nggak harus disebutkan secara verbal gitu ya. Jadi banyak yang kayak nyamain film ini mirip-mirip Marriage Story ya, yang film lama yang ada di Netflix. Menurut gue memang konflik drama keluarganya memang iya pertengkaran, cuman gue jauh lebih suka Nokta karena meskipun dia banyak berantem ya, cuman dia tuh estetik banget ya, terus nggak terlalu emosi-emosinya tuh nggak. Kalau gue Marriage Story justru gue capek, bener-bener kayak berantem tuh capek, lelah banget itu, kurang indah-indahnya masih kurang. Kalau itu masih ada indah-indahnya gitu, naik turunnya itu masih ada. Ini juga film yang enak banget buat didiskusiin gitu ya, karena memang karakternya itu kayak serba abu-abu, nggak ada yang bener-bener salah, nggak ada yang bener-bener benar gitu ya. Jadi kayak kita bisa ngeliat dari dua sisi manusia, nggak hanya orang yang udah menikah aja, gimana sih pola pikirnya cewek itu seperti apa, pola pikirnya cowok seperti apa. Jujur memang nih gue ya agak sedikit curcol masa kecil gue pernah ngerasain sebagai pihak Bagas gitu, gimana orang tua gue pada lagi saat proses perceraian itu memang lagi suka nonton film Nokta Merah Perkawinan. Jadi memang ya agak-agak personal juga. Tapi bagi kalian yang mungkin nggak pernah mengalami jangan rumah tangga atau belum menikah juga bisa relate, karena banyak hal-hal yang sifatnya tuh universal gitu. Salah satu karakter favorit gue adalah sahabatnya Ambar, yang dimana dia tuh adalah seorang sosok sahabat yang dia tulus menyayangi sahabatnya, dia lebih peka daripada Ambar sendiri gitu kan ya. Ya masih kayak di antara ketegangan berantem rumah tangga tuh kalau ngeliat itu ada sedikit hibur gitu. Untuk desain produksi rumahnya juga
Untuk set rumahnya gue juga suka banget, meskipun kecil tapi homey dan Scandinavian gitu. Kalau untuk mungkin kekurangannya bagi gue nggak banyak sih. Gue mengharapin antara Gilang sama Ambar itu bener-bener seimbang gitu. Jadi kalau mau dibilang lo tim mana, tim Ambar apa tim Gilang, pasti mungkin ada masing-masing tim tuh ada. Tapi kalau di sini memang kita bisa lebih simpati kepada Ambar karena si Gilang tuh menurut gue terlalu banyak kesalahannya dia gitu ya. Tapi menariknya di sini ada poin gimana ada percakapan ketika si Ambar bilang, ih gila sih kalau para konselor pernikahan itu mereka hidupnya sempurna kali ya, rumah tangganya sempurna kali ya. Nah ternyata sosok konselor pernikahan yang diperankan oleh Ayu Azhari ini, itu ternyata dia juga cerita kalau dia tuh rumah tangganya juga udah cerai gitu. Jadi ya ini film yang sangat manusiawi sekali, tidak ada hitam putih, semuanya serba abu-abu, semuanya tidak ada manusia yang sempurna gitu. Sama mungkin di endingnya yang mana sebenarnya gue nggak nyangka endingnya ternyata memang sedikit beda sama versi sinetron ya. Tapi gue lebih butuh sedikit kehangatan lagi karena kan sebelum-sebelumnya udah kayak berantem, tegang mulu tuh. Kayak gue andai kan sedikit dikasih lihat kebahagiaannya gitu. Nah gue akan mungkin lebih plong, lebih lega lagi gitu. Oke, jadi untuk skor film ini gue kasih 9/10, salah satu memangnya drama terbaik ya Indonesia tahun ini, dan bisa dibilang kayak ini loh contoh nih gitu kan, kayak ayo filmmaker kalau mau bikin drama yang berkualitas sih contohlah Nokta Merah Perkawinan. Kayak bisa dibilang kayak barometernya, bisa dibilang kayak gitu ya. Tapi sayangnya nih udah keberapa harinya, 6 hari tayang ya nggak salah. Ini tuh penontonnya masih dikit banget, belum nyampe 100.000 gitu, karena kayak kalah sama film sebelah gitu yang lagi hype banget, lagi sampai jutaan penonton. Jadi saran gue, masih ada bioskop, segeralah kalian ke bioskop, ajak mungkin pasangan, keluarga gitu kan yang nonton. Dan memang ini memang film yang emang menguras sebenarnya bukan emosi yang ala pelakor, enggak, lebih kayak menguras air mata, jadi siapin tisu dan harus ditonton dengan mood yang baik gitu ya, karena nggak ada yang komedi-komedi gimana-gimananya gitu ya. Apresiasi buat Mbak Sabrina Rochelle dan juga para tim, ditunggu karya-karya menakjubkan lainnya. Oke, makasih udah nonton. Jangan lupa kalian tulis di komen nih udah nonton Nokta Merah Perkawinan, bagaimana versi perasaan kalian setelah menonton, atau skor versi kalian berapa, just let me know ya. Oke, makasih udah nonton. Jangan lupa dukungan untuk like, share, dan subscribe channel ini. See you on the next video. Bye-bye.